Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya. Kita belajar online mata kuliah kewirausahaan dengan tema berpikir kreatif. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita lanjutkan. Kreativitas. Bagi seorang wirausaha, kreativitas merupakan modal yang sangat penting. Nah, sebagai wirausaha, tentunya kita akan menghadapi banyak persaingan yang begitu ketat. Nah, di sini kita harus benar-benar kreatif untuk menjalankan usaha dan supaya usaha kita tidak cepat mati. Tanpa kreativitas, seorang wirausaha akan cepat mengalami kemunduran atau penurunan dalam usahanya. Nah, dengan kreativitas kita mampu keluar dari resiko-resiko yang akan kita hadapi nanti. Dengan kreativitas juga kita akan menangkap peluang-peluang usaha yang akan kita jalankan dan akan kita kembangkan nantinya. Jadi kreativitas di sini sangat diperlukan bagi seorang wirausaha. Kreativitas definisinya dalam arti luas sebagai daya cipta manusia. Nah, di sini sebagai daya cipta manusia artinya kita siap menciptakan suatu produk yang dapat bermanfaat dan mempunyai nilai jual. Nah, kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu untuk mewujudkan impian dan mencoba hal-hal baru. Nah, kreativitas itu sendiri merupakan ciri umum kemanusiaan, ya, suatu ciri kemanusiaan. Definisi kreativitas menurut para ahli, kreativitas adalah suatu proses yang menghasilkan sesuatu yang baru dalam bentuk suatu gagasan atau suatu objek dalam suatu bentuk atau susunan yang baru. Menurut Harlock dalam Basuki 2010, kreativitas adalah suatu proses upaya manusia atau bangsa untuk membangun dirinya dalam berbagai aspek kehidupan dengan tujuan menikmati kualitas kehidupan yang semakin baik. Ini menurut Alfian dalam Basuki 2010. Kreativitas juga merupakan suatu proses yang tercermin dalam kelancaran atau kelenturan dan originalitas dalam berpikir. Nah, ini menurut Munandar dalam Basuki 2010. Nah, kreativitas juga didefinisikan merupakan ekspresi tertinggi keterbakatan dan sifatnya terintegrasikan, yaitu sintesa dari semua fungsi dasar manusia, yaitu berpikir, merasa, mengindrakan, dan intuisi. Nah, ini menurut Jung 1961, Clark 1986. Nah, ini definisi kreativitas menurut para ahli. Nah, kreativitas itu sendiri sangat penting. Kenapa kreativitas itu sangat penting? Karena satu, dapat meluncurkan produk yang belum ada di pasaran. Nah, seorang wirausaha yang kreatif tentunya harus dapat meluncurkan produk yang belum pernah dibuat di pasar. Nah, di sini tentunya seorang wirausaha bisa memecahkan masalah yang dihadapi di masyarakat, ya, dengan memperkenalkan produk ataupun jasa baru yang tentunya produk atau jasa baru itu yang terus-menerus kita perbaharui. Itulah dalam dunia usaha pentingnya kreativitas. Yang kedua, kreativitas sangat penting, yaitu
menjadi seorang pemimpin. Ya, maksudnya di sini apa menjadi seorang pemimpin? Dengan kreativitas, seorang pengusaha itu akan menjadi pemimpin karena dia akan membuat usahanya yang dapat disegani oleh pesaingnya, dan usahanya itu mempunyai brand yang baik. Nah, jadi usahanya tersebut dengan adanya brand yang bagus tidak bisa ditiru oleh orang lain. Nah, itu untuk menjadi pemimpin. Yang selanjutnya adalah menjadi keunggulan penggerak pertama menciptakan gagasan baru. Nah, ini artinya pengusaha tersebut merintis usahanya ya menjadi market leader. Nah, pemimpin pasar ya, pemimpin usaha yang selalu siap dengan gagasan baru ya. Nah, ini atau disebut dengan the first mover. Yang selanjutnya adalah membuat terobosan baru ya. Kreativitas penting ini karena dapat membuat terobosan baru, jalan keluar baru, atau menciptakan perbedaan yang menonjol ya. Nah, artinya apa? Nah, dalam dunia usaha itu banyak persaingan yang akan kita jalani ya. Seorang wirausaha juga bagaimana menciptakan atau membuat usahanya tersebut bisa berjalan atau tetap eksis dalam dunia usahanya sehingga tidak mengalami kerugian dan bisa minimalkan resiko. Nah, artinya apa? Kreativitas ini dapat yang tadi seorang wirausaha ya dapat membuat terobosan baru atau jalan keluar baru dari semua masalah dalam usahanya. Yang selanjutnya adalah kreativitas sangat penting karena dapat meminimalkan risiko. Nah, risiko di sini bahwa seorang pengusaha, seorang wirausaha sehari-hari itu menghadapi yang namanya risiko. Nah, dengan kreativitas maka seorang wirausaha dapat meminimalkan risiko. Nah, risiko di sini banyak. Baik risiko keuangan, ya, risiko produknya yang gagal, risiko terhadap pemasaran dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah dapat menembus pintu kesulitan dan membuka pintu kesulitan. Nah, di sini orang kreatif dapat mampu menyatukan mozaik ya yang menjadi sebuah kode rahasia, artinya mengandung arti untuk membuka pintu rahasia kesulitan. Nah, banyak pengusaha yang kreativitasnya tinggi itu akan membuka pintu kesulitan dalam usahanya. Ada contoh kreativitas dalam bisnis ya. Pada tahun 1980 seorang mantan pegawai Pertamina, perusahaan minyak ya, Pertamina, melihat banyak orang asing tidak berani meminum air keran di hotel Indonesia ya. Nah, padahal di negaranya air keran dapat langsung diminum karena sangat higienis. Nah, di sini seorang pegawai Pertamina yaitu Tirto Utomo, nah, dia berpikir bagaimana caranya dapat membangun usaha air yang layak diminum dalam kemasan. Nah, di sini
tingkat kreativitas sangat dibutuhkan. Itu dengan membuat yang namanya produk yang sekarang yaitu Aqua berhasil menggantikan ceret-ceret yang bisa dipakai di rumah-rumah. Nah, berkat kreativitasnya yang tinggi dan melihat celah dan peluang usaha, maka Tirto Utomo membuat suatu usaha yang namanya usaha air, yaitu yang bermerek Aqua. Nah, ini Tirto ini dapat mengomersialisasikan dan menanam resiko dalam usahanya. Nah, artinya apa? Manusia yang kreatif, yang melihat celah di pasar dan mau mengkreasikan dan menanam resiko, itu tentunya harus mengasah kreativitas dalam usaha. Kreatif dalam bisnis itu banyak sekali, apalagi sekarang zaman teknologi dan ditambah sekarang ada zaman pandemi COVID-19, tentu seorang pebisnis, seorang wirausaha harus jeli, harus meningkatkan kreativitasnya dalam usahanya. Nah, kreativitas dalam usaha banyak sekali, di antaranya di sini kreatif membuat usaha baru. Nah, kreatif membuat usaha baru ini kalau dalam masa sekarang yang berkaitan dengan masa pandemi, artinya bagaimana menciptakan usaha tersebut semuanya gampang dan mudah didapatkan. Ya, contohnya apa? Sekarang sayur mayur yang mentah itu bisa dipesan secara online. Ya. Yang kedua adalah kreatif dalam periklanan dan marketing. Nah, kreatif dalam periklanan dan marketing pada zaman teknologi sekarang itu menggunakan jaringan internet. Ya. Sekarang jarang menggunakan banner yang dipasang-pasang di jalan-jalan, ya, atau menggunakan brosur-brosur. Itu masih ada, tapi sekarang mulai jarang. Tapi sekarang lebih efektif dan efisien, yaitu menggunakan marketing maupun iklannya melalui teknologi, yaitu internet. Yang ketiga, kreatif dalam pengemasan produk. Nah, pengemasan produk ini sangat dibutuhkan dalam usaha. Bagaimana tidak, kalau suatu produk tidak dikemas dengan baik dan menarik, konsumen tidak akan tertarik akan membeli atau akan membeli suatu produk tersebut, apalagi melihatnya. Artinya di sini dalam kreatif dalam bisnis, pengemasan produk itu sangat dibutuhkan. Nah, kreatif yang lain adalah kreatif dalam menciptakan brand produk. Nah, di sini menciptakan brand produk perlu kreatif. Nah, buatlah brand produk itu semenarik mungkin, yang mudah diingat dan mencirikan khas suatu produknya. Yang selanjutnya adalah kreatif dalam mengatasi masalah. Nah, kreatif dalam mengatasi masalah ini banyak sekali. Tentunya bagaimana kalau produk yang kita keluarkan konsumen cepat jenuh, nah maka di sini kita butuh inovasi produk, yaitu membuat produk yang lama dibuat baru lagi, ditambah apa supaya menarik, seperti itu. Artinya dalam kreativitas bisnis ini banyak sekali apa yang harus kita kreatifkan sehingga usaha kita tetap langgeng dan konsumen banyak untuk membeli produk kita. Hambatan kreativitas.
dalam wirausaha terdapat hambatan-hambatan kreativitas. Nah, bahwa hambatan kreativitas ini banyak dilakukan oleh calon-calon pengusaha atau yang ingin memulai usaha, ya. Nah, itu penyebabnya adalah karena pekerjaan yang tidak sesuai ataupun tidak berbakat dalam menjalankan usaha. Nah, ini biasanya tipe-tipe seperti ini selalu menghindari resiko. Nah, sedangkan seorang pengusaha harus menghadapi resiko dan bergelut pada resiko. Menurut James L. Adam dalam bukunya Conceptual Blockbusting tahun 1986, hambatan kreativitas itu diklasifikasikan menjadi beberapa poin. Pertama, hambatan persepsi. Hambatan persepsi ini merupakan hambatan yang membuat manusia sulit mempersepsikan masalah atau menangkap informasi yang relevan. Nah, contoh hambatan persepsi adalah pola pikir stereotip. Terus contoh yang kedua, membatasi masalah secara berlebihan, terlalu banyak atau terlalu sedikit informasi, ya. Yang kedua, hambatan emosi. Nah, hambatan emosi ini dapat mengganggu kemampuan seseorang memecahkan masalah melalui berbagai cara. Nah, jenis hambatan ini, yaitu hambatan emosi, ini contohnya adalah takut mengambil risiko. Yang kedua, tidak menyukai ketidakpastian, lebih suka menilai daripada menghasilkan gagasan, menganggap remeh suatu masalah, dan tergesa-gesa menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya adalah hambatan kultural. Nah, hambatan kultural ini biasanya menjangkiti seseorang bila dihadapkan pada seperangkat pola kultural di lingkungan, budaya di lingkungannya. Nah, salah satu jenis hambatan kultural yang paling umum adalah takut untuk tampil berbeda dari yang lain, atau takut mengambil tindakan, ataupun mengemukakan gagasan atau pendapat yang kemungkinan bakal dianggap kontroversi. Nah, ini contohnya adalah kultur menghambat pengakumulasian gagasan. Yang selanjutnya adalah hambatan lingkungan. Nah, hambatan lingkungan ini merupakan hambatan kultural yang lebih luas terkait dengan iklim organisasi atau budaya perusahaan yang dapat menjadi penghambat, ya, atau mendapat menjadi penghambat atau penghambat perangsang kreativitas, ya. Nah, jadi hambatan lingkungan ini contohnya adalah kurangnya dukungan sarana prasarana kerja. Nah, ini, ya, jadi penghambat perangsang kreativitas pada perusahaan atau organisasi. Nah, ini contohnya sarana prasarana tadi. Yang selanjutnya adalah hambatan intelektual. Nah, hambatan intelektual ini biasanya disebabkan oleh sikap mental yang tidak efisien atau enggan untuk menggunakan pendekatan baru. Nah, contohnya adalah terlalu mengandalkan logika,
ataupun enggan menggunakan intuisi. Yang contoh yang lain, menggunakan pengalaman atau cara lama yang terbukti efektif hasilnya. Nah, ini contoh daripada hambatan intelektual. Jadi hambatan kreativitas dibagi jadi 5 poin. Menurut Newell, Shaw dan Simon dalam penelitian ilmiahnya berjudul The Process of Creative Thinking, ini membagi 3 kreativitas ya unsurnya. Pertama adalah melihat dengan sudut pandang baru. Yang kedua, menemukan hubungan baru. Yang ketiga, membentuk kombinasi baru dari objek, konsep, atau fenomena. Nah, melihat dari sudut pandang baru, yaitu sebenarnya masalah yang kita hadapi tidak berubah, tetapi yang kita ubah adalah cara kita dalam memandang masalah tersebut melalui pola pikir positif. Nah, intinya adalah pola pikir kita yang harus berubah. Misalnya memandang kegagalan sebagai sukses yang tertunda, bukan kegagalan sebagai alasan untuk frustasi berat. Para peneliti telah membedakan tipe-tipe kreativitas dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu membuat atau menciptakan, yaitu proses membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada, ya. Yang kedua, mengombinasikan 2 hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berkaitan menjadi lebih bermanfaat. Yang ketiga, memodifikasi sesuatu yang memang sudah ada. Proses ini menggunakan berbagai cara membentuk fungsi-fungsi baru atau menjadi sesuatu menjadi lebih berguna bagi orang lain. Berpikir kreatif dalam dunia usaha itu selalu berpikir dengan model SCUMP. Nah, di sini SCUMPS ya. SCUMP itu S shape bentuk, C color warna, use penggunaan atau manfaat, M material bahan, FAT bagian-bagian penting yang menonjol, size ukuran. Nah, ini dalam seorang wirausaha harus memperhatikan SCUMP ini. Nah, shape di sini sebagai kreativitas bentuk. Nah, ini kalian lihat di gambar bahwa di situ ada karpet. Nah, karpet ruang keluarga itu diubah bentuknya menjadi seperti taman berumput. Tentunya dapat membuat suasana keluarga yang lebih hangat dan santai. Contoh yang kedua ada buah melon. Nah, ini kreativitas bentuk, itu dibentuk buah melon menjadi segi 4. Jadi ini kreativitas bentuk yang sangat unik ya. Bentuk kreativitas yang lainnya adalah color. Nah, ini kreativitas warna. Nah, ini contoh ya, salah satu contoh dulu kawat gigi yang awalnya hanya digunakan sebagai produk kesehatan, yaitu kawat yang digunakan untuk merapihkan bentuk gigi, sekarang berubah penciptaannya mempercantik gigi, yaitu merubah mindset orang-orang yang awalnya tidak ingin menggunakan kawat gigi, sekarang berlomba-lomba memasang kawat gigi. Nah, ini dibuat warna giginya. Dan ada lagi yang sekarang yang lagi in, yaitu membuat gigi kelinci. Nah, itu merupakan kreativitas yang bentuk yang sangat unik juga.
Bentuk kreativitas yang lainnya adalah use, yaitu kreativitas penggunaan. Kreativitas penggunaan ini contoh yang ada di gambar, sebuah kursi itu bisa digunakan, dua buah kursi tersebut bisa dijadikan sebagai meja kecil. Nah, itu. Terus kreativitas penggandaan fungsi, contohnya adalah sendal yang berupa keset, itu ganda fungsinya, dan pisau yang dipanaskan untuk membakar roti dan memotong roti. Jadi kreativitas wirausaha itu sangat banyak sekali kalau kita mengasah kreativitas kita sendiri untuk memulai usaha. Terus kreativitas berupa material, yaitu bahan. Nah, di sini contoh yang kalian perhatikan dalam gambar kreativitas bahan atau material. Nah, ini banyak sekali. Contohnya ada surabi ya, dari Bandung, menciptakan surabi dengan berbagai rasa yang unik ya. Nah, ada surabi coklat, keju, dan lain sebagainya. Terus ada part, kreativitas bagian-bagian yang penting. Nah, di sini ada contoh helm. Nah, helm di sini ada penambahan contoh helm, yaitu ditambahkan dengan mic untuk menelpon, sehingga pengendara motor tidak perlu sibuk membuka helm dan hendak menerima telepon. Nah, kreativitas yang lainnya adalah size, yaitu berupa ukuran. Nah, ini kalau perhatikan dalam gambar, kalian perhatikan adalah pintu yang dibuat dua tipe. Ada pintu kecil untuk masuknya anak-anak dan pintu besar untuk masuknya orang dewasa. Dalam berpikir kreatif terdapat teknik namanya teknik create. Nah, ini ada beberapa poin teknik create. Pertama, membuat kombinasi baru. Membuat kombinasi baru yaitu fungsinya untuk menganalisa kemungkinan menggabungkan beberapa ide dalam beberapa kasus. Nah, penggabungan ide-ide itu tentunya yang inovatif, yang dapat menciptakan produk baru ataupun teknologi baru yang dapat dipasarkan. Yang kedua, menggunakan input yang random. Nah, teknik ini membantu untuk bergerak di luar cara berpikir biasa kita, sehingga dapat memperoleh solusi dalam memecahkan masalah. Nah, ini input-inputnya ini acak ya. Yang ketiga, membuat eliminasi. Membuat eliminasi ini tentunya tujuannya untuk menciptakan inovasi dengan cara menghilangkan atau menghapus beberapa sumber daya. Nah, tentunya sumber daya yang tidak terpakai itu bisa dihapus. Nah, prosesnya atau alat dalam sebuah sistem untuk menghasilkan sebuah inovasi. Nah, ini eliminat ini merupakan proses atau alat dalam sebuah sistem untuk menghasilkan sebuah inovasi berkaitan dengan produk. Yang keempat adalah menggunakan alternatif. Nah, cara ini untuk memperluas pilihan dalam memandang sebuah proses yang sedang berlangsung untuk mendapatkan ide terkait inovasi. Nah, inovasi yang diharapkan tentunya dapat memecahkan suatu masalah. Nah, di sini terkait dengan produk. Terus mencoba cara berpikir terbalik, teknik create, mencoba cara berpikir terbalik. Nah,
Berpikir terbalik ini adalah proses berpikir atau menganalisa dengan menggunakan pendekatan yang dibalik, ya. Nah, berpikir terbalik ini salah satu proses berpikir kreatif. Nah, bagaimana caranya? Nah, berpikir terbalik berarti kita harus membalikkan pertanyaan. Misalnya, bagaimana cara meningkatkan kepuasan pembeli? Nah, berpikir terbaliknya, pertanyaannya adalah bagaimana cara menurunkan kepuasan pembeli? Nah, itu contoh daripada berpikir terbalik dan berpikir kebalikannya. Lalu yang 6, kasus ekstrim. Teknik RAT di sini ada 6 poin. Terus ada teknik dalam berpikir kreatif, yaitu teknik visual thinking. Nah, teknik visual thinking. Nah, ini sering digunakan oleh calon-calon wirausahawan. Ya. Teknik visual thinking ini adalah kemampuan seseorang untuk mengekspresikan ide-ide secara jelas. Ya. Ini merupakan salah satu strategi visual thinking, yaitu namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya. Nah, namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Amati di sini kita harus mengamati bisnis yang sukses dijalankan oleh orang lain. Nah, artiannya apa? Kita bukan hanya melihat saja, tetapi mempelajari seluk-beluk bisnisnya, menganalisis, menyimpulkan, ya. Nah, tentunya bisnis yang dipilih untuk diamati bisnis yang bidang dan skalanya sesuai dengan kemampuan dan kondisi kita. Nah, mengamati ini merupakan proses belajar, ya, proses belajar untuk menyerap pengalaman pengalaman orang lain dalam bidang usaha yang digeluti. Terus yang kedua adalah tiru. Nah, tiru ini proses pengamatan setelah dilakukan dan memperoleh pengetahuan yang cukup, ya. Nah, lalu selanjutnya adalah melakukan action. Ya. Yang harus diperhatikan dalam proses meniru di sini adalah etika. Tentunya etika dalam pertimbangan hukum atau yuridisnya. Nah, tiru ini kita jangan sampai terjebak dalam situasi yang tidak baik, ya. Artinya melanggar etika atau hukum. Karena kalau kita meniru merek, ya, meniru nama perusahaan, ya, dan lain sebagainya, itu akan melanggar etika dan hukum. Yang selanjutnya adalah modifikasi. Nah, modifikasi ini yang telah kita amati, tiru, lalu memodifikasi. Tentunya modifikasi ini harus beda dengan apa yang kita tiru dari produk-produk yang kita lihat. Nah, tujuannya apa? Untuk apa? Dari hasil pengamatan, ya, yang kita amati itu, kita akan membuat suatu produk yang lebih baik dari produk yang kita amati dan tiru, ya. Metode amati, tiru, dan modifikasi ini sebenarnya metode alamiah yang telah dilakukan oleh semua orang.
dalam aspek kehidupan usaha. Dalam dunia bisnis ya, hampir semua pelaku bisnis juga menerapkan metode ini. Banyak sekali contoh-contoh yang menggunakan ATM. Contoh usaha-usaha kuliner yang ada, contohnya warung usaha kuliner bakso sebenarnya sama semua, kuliner bakso di situ, tapi ada tambahan, dimodifikasi, ada bakso apa namanya, bakso yang besar itu apa namanya ya, bakso bola atau bakso telur ya. Makanannya juga sama, contoh sambal semuanya sama, tapi ditambah, dimodifikasi, sambal hijau, sambal merah, sambal bawang dan lain sebagainya. Jadi teknik visual thinking ini sudah memang umum ya, sudah lazim digunakan oleh wirausahawan. Bagaimana cara mengemasnya kita supaya tidak melanggar etika seperti itu. Terus contoh dalam berpikir kreatif, ada peluang-peluang usaha. Contoh peluang usaha makanan dalam sekarang ini zaman COVID-19 ya. Banyak sekali peluang-peluang usaha. Contoh ini salah satu contoh peluang usaha makanan. Pertama, jamu atau herbal dengan rempah-rempah ataupun empon-empon yang dipercaya bisa menjaga imunitas tubuh. Nah, kalian sebagai mahasiswa farmasi bisa menciptakan peluang usaha tersebut, membuat jamu atau herbal yang dapat mencegah wabah penyakit. Nah, sekarang mulai in tentang jamu atau herbal tersebut. Yang kedua, peluang usaha makanan di sini ada frozen food ya, makanan beku yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Sekarang banyak sekali, apalagi zaman sekarang ya, wabah sekarang, banyak penjual makanan yang dibekukan yang bisa bertahan lama untuk beberapa hari. Yang selanjutnya, makanan yang bisa dijual secara online, dropship atau delivery. Nah, itu yang dilakukan oleh GoFood, GrabFood ya, banyak sekali. Nah, contoh produk kreatif berupa rempah-rempah. Nah, ini itu di situ ada jamu, ada kemasan dan lain sebagainya. Terus ada frozen contohnya ada sosis, ada otak-otak, ada bakso dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh ya. Jadi nanti kalian ada ide kreatif sendiri apabila kalian praktek sudah tahu, oh iya, saya akan menjalankan usaha atau membuat suatu produk seperti ini. Terus paket sayuran dijual online. Paket sayuran, ada paket makanan, ada paket sembako. Nah, paket sayuran contohnya juga paket sayuran sop. Itu dibuat kemasan. Sop itu terdirinya bahan apa saja, dibuat satu wadah. Lalu diplastiki, lalu dijual online. Ya, banyak ya contoh-contohnya, kalian bisa cari di internet contoh-contoh sayuran dijual online itu seperti apa. Nah, terus ini ada contoh lagi, ini merupakan kreativitas. Awalnya mug hanya berfungsi sebagai tempat untuk minum teh atau kopi. Ternyata mug tersebut bisa dijadikan sebagai souvenir atau hiasan yang lainnya. Terus sandal jepit memang seperti itu, tapi dihias, dimodifikasi, dibuat kreativitas yang baik, maka tampilannya akan lebih baik. Terus ada lagi pensil ya, seperti ini contohnya, kreativitas pensil. Terus nah, ini ada
bekas kaleng soft drink ya, dibuat menjadi tempat pulpen ataupun yang lainnya. Nah, itu materi berpikir kreatif. Tentunya kalian mencari bahan sumber bagaimana berpikir kreatif untuk menjalankan usaha yang baik ya. Bukan hanya materi yang saya sampaikan saja, tapi buku-buku di internet itu banyak sekali tentang berpikir kreatif. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.